Di awal hendak saya sampaikan, apabila kita ingin hidup yang diberkahi, maka kita harus melakukan cara-cara yang benar. Karena dunia ini makin hari makin kompetitif. Makin hari orang makin berlomba. Tapi sadar tidak sadar, berlomba-lomba akan dunia membuat kita capek sendiri. Karena tidak ada habisnya. Dunia itu tidak ada puas-puasnya. Betul enggak, Bu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, saingan, lomba-lombaan akan dunia telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dijejel ke dalam kubur. Jadi manusia itu baru puas, baru selesai, Bu, saingan dunia ini kalau sudah dijejel dalam kubur. Terus kalau kita sudah masuk kubur, semua yang kita banggakan di dunia ini tidak kita bawa mati. Ya Pak ya? Pangkat jabatan enggak guna, bintang kehormatan enggak guna, harta kekayaan enggak boleh masuk kuburan, anak-anak yang dibanggakan enggak bisa nolong. Mau dia sarjana kek, master kek, doktor enggak nolong. Mau dia jabatannya tinggi enggak nolong. Yang bisa nolong kita adalah amal solih kita. Makanya ini tinggalan kita, ini bekal kita. Syukur-syukur kita sama tetangga baik, dikenang kebaikannya. Sama keluarga baik, sayang, dikenang kebaikan dan kasih sayangnya. Ada juga yang dikenang jeleknya, ada juga yang dikenang cerewetnya. Ibu-ibu ini cerewet nggak? Dikit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kebangetan. Makanya tinggalkanlah yang baik-baik di dunia ini sebagai kenangan. Karena kenangan yang baik-baik itu kalau diingat orang jadi doa bagi kita. Maka benar kalau kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Salah. Manusia mati meninggalkan janda dan hutang. Makanya ingetin suaminya, Bu, jangan banyakkan utang, nanti dia cepat mati, ibu yang nanggung loh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita hidup dengan cara yang benar. Bagaimana hidup cara yang benar itu? Satu, banyak bersyukur kepada Allah. Karena itulah konsep hidup bahagia, yakni bersyukur. La in sakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka akan ditambah nikmat yang lebih gede. Syukur itu, Bu, sibuk dengan nikmat kita sendiri. Jadi kita ini kadang-kadang banyak melupakan nikmat yang belum disyukuri. Enggak sibuk sama punya orang. Kadang-kadang kebalikan, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada selalu dirisaukan. Punya sendiri dilupakan, punya orang dipikirkan. Istri sendiri diabaikan, istri tetangga dipikirkan. Itu namanya rumput tetangga lebih hijau. Hidup begitu enggak enak. Yang kedua,
hidup bahagia itu sabar. Pasti ada ujian, betul nggak Bu? Ibu-ibu pernah nggak diuji? Sering. Diuji dengan suami kan? Diuji dengan istri misalnya. Diuji sama anak-anak. Diuji ekonominya. Diuji dengan penyakit. Yang namanya dunia, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Jadi ibu-ibu harus curiga kalau di dunia ini senang terus nggak pernah susah. Kecil dimanja, remaja, poya-poya, tua, kaya raya, lanjut usia serba ada, mati masuk surga. Pengennya. Tapi hidup di dunia nggak kayak gitu. Dunia ini adalah penjara, pasti ada ujian. Sekaya-kaya manusia pasti ada kurangnya. Ya apa ya? Nah, ini ngopi. Lihat ke HP Bu, biar kelihatan cantiknya. Sambil guyon ya Bu ya. Jadi pasti ada ujiannya, pasti ada masa sulitnya. Dunia ini kadang kalau ngelihat orang kok kayaknya enak bener ya Bu ya. Akhirnya kita lupa mensyukuri diri kita sendiri. Ada orang kaya raya, WC-nya saja harganya 100 juta. WC loh Bu. Ada orang mager rumah, harga pagernya saja seharga rumah kita. Ada kan Bu ya? Ada. Kayaknya enak banget kayak gitu. Kaya raya, rumahnya bertingkat, mobilnya gonta-ganti. Tapi aslinya ya belum tentu. Ada orang kaya makan cuman nasi segenggam. Kadang-kadang makannya nggak pakai nasi lagi Bu, pakai tiwul. Tiwul segenggam. Minum kopi manis takut. Teh manis takut. Makan sate takut. Ikan asin takut. Takut sama makanan. Tapi ada yang rumah sebelahnya, rumahnya geribik, lantainya tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayurnya sayur nangka disantan, lauknya ikan asin, sambalnya sambal terasi, lalapnya jengkol, pete, jaling. Habis 3 piring. Habis makan ngap, buka baju, duduk di teras sambil ngudut ji samsu. Ada yang kayak gitu. Nah hidup itu begitulah pokoknya. Ada plus minusnya. Ya setelah kita banyakin syukur, banyakin sabar. Karena apa lagi jawaban ketika kita dapat musibah dan kesulitan? Ya sabar. Karena dalam Al-Quran selalu ada rumusnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan menyusul 2 kemudahan, bersama kesulitan menyusul kemudahan. Jadi bersama 1 kesulitan akan segera menyusul 2 kemudahan. Jadi kalau ibu-ibu sedang sulit, nantikan 2 kemudahan. Sedang diuji, bersiaplah untuk mendapatkan 2 keberuntungan. Nah, yang ketiga sekarang, kalau ingin hidup berkah, bahagia, tenang, banyak-banyak sedekah. Bahkan Quran udah ngasih rumusnya. Waman qudira alaihi rizquh fal yunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, silahkan dia berinfak dengan apa saja yang Allah beri kepadanya. Jadi hidup ini tangan di atas, jangan tangan di bawah. Jangan biasain minta ya Bu. Kalau nggak kebagian BLT nggak usah marah. Kebiasaan nadah itu dikasih alhamdulillah, enggak kebagian ada rezeki yang lain.
Ini lagaknya make up mahal, kerjaannya selfie, upload di media sosial, kerjaannya pamer muka, pamer harta, pamer masakan. Dibilang miskin gak mau, tapi gak kebagian BLT marah. Pret, kata malaikat. Jangan gitu guys jadi manusia. Jadi kita jangan biasa tangan di bawah. Saya dulu Bu masih ngontrak-ngontrak itu, ya sampai 3 kali kan diusir dari kontrakan. Ya kalau sugih Bu nggak mungkin diusir lah, ya karena nggak kebayar kan. Itu pas pertama kali ganti dari kompor minyak ke gas, semua orang dapat bantuan kompor gas, dapat gas yang 3 kilo itu. Saya sendiri nggak kebagian. Enggak marah saya sama ketua RT, enggak. Cuma nanya aja. Kok saya enggak kebagian? Ya Ustadz enggak masuk daftar. Padahal kan kita ngontrak. Terus dia tahu kita orang susah. Nah Ustadz baru bisa dapat, coba ngurus dulu surat keterangan tidak mampu. Ah enggak usahlah kata saya. Nanti enggak mampu selamanya. Akhirnya dapat rezeki Bu. Dapat rezeki kompor gas yang 2 tungku, dapat rezeki tabung gas yang 12 kg. Tapi ya bayarnya mahal lah itu, beda sama yang 3 kilo. Tapi saya percaya betul Allah makin mudahkan rezeki. Jadi nggak perlu ngamuk-ngamuk kalau nggak dapat jatah bantuan itu. Berarti kita bakal kaya nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hidup itu harus sedemikian rupa. Banyakkan sedekah, jangan nada. Kalau dikasih terima, kalau enggak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup begitu. Makanya semakin banyak kita nolong orang, Allah tolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Nah di poin ketiga ini saya ingin ngajak ibu-ibu, saya punya gerakan sedekah 1000 sehari. Jadi gerakan sedekah 1000 sehari ini kalau di sini yang sudah jadi anggota itu Bu Ani sama Pak Jo ya. Itu bisa kita nolong tetangga-tetangga kita. Jadi begini Bu, kita alhamdulillah bedah rumah udah banyak. Apalagi di daerah di Natar ya Bu. Masyarakatnya gotong royong ngerjainnya, jadi lebih ringan kita mengerjakannya. Nah program gerakan 1000 itu ada 4. Yang pertama konsumtif. Konsumtif itu apa? Ngasih makan untuk duafa. Biasanya yang lansia Bu, banyak yang perlu dibantu. Ada Mbah Markum di Ratulangi itu tinggal digar dulu Bu. Berak kencing di celana, nggak ada yang ngurus. Di Langkapura itu ada Mbah Yahman, tinggal di gubuk 2x3 di kebon orang. Umurnya sudah 86 tahun. Tiap bulan kita kirim makan, kita kirim uang. Di Natar itu ada Mbah Suwarti, umur 96 tahun. 98 tahun sudah. Kena liper. Anaknya 6 nggak ada yang ngurus itu. Subhanallah. Kita kirim terus itu, rutin kita kirim. Udah berak kencing di celana, di kasur itu. Kalau masuk itu kalau yang nggak tahan jijian muntah. Tapi kalau saya tak nekat-nekatin aja. Nah itu bantuan konsumtif. Yang misalnya kayak Pak Leman gitu ya, yang jualan kerupuk keliling gitu kan. Atau di sini nih di Kedamaian itu Pak Sutoyo amputasi 2 kaki Bu, dipotong. Biaya rumah sakitnya kita bayar untuk motong itu karena infeksi akut. Jadi dari tulangnya tuh keluar ratusan ulet gitu nah. Sudah segitunya. Ada Bu Arbeti, tukang parkir. Tumor perut udah kayak hamil 9 bulan kena tumor. Pakai dana yang gratis-gratis itu enggak dioperasi. Kita bantu pakai 1000 segera operasi. Itu konsumtif. Yang kedua produktif, modal usaha. Janda-janda susah gitu ya, yang masih gagah kita kasih modal usaha.
untuk usaha. Banyak juga Bu yang dapat. Ada kualitatif. Apa kualitatif? Biaya sekolah. Jadi kalau ada anak-anak yatim mau sekolah nggak ada ongkos, nggak ada biaya, kita biayain. Sampai sarjana, sampai kuliah. Di UIN banyak, di ITERA, UBL kita bayari. Jadi anak-anak yatim itu sampai lulus sekolah, sampai jadi sarjana. Nah yang keempat kuantitatif, bedah rumah. Misalnya tetangga kita nih, ada yang layak dibedah, kita gotong royong begitu. Jadi ada banyak majelis taklim yang sudah ikut. Kalau ibu-ibu mau ikut, koordinasinya sama Bu Ani. Komunikasi saja gimana caranya, gimana penjelasannya. Termasuk alhamdulillah kita banyak membantu pondok Bu. Pondok, sumur sebagainya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah mendirikan 2 pondok. Sedang digarap pembangunannya. 1 pondok di Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. 1 pondok di Tanjung Bintang. Jadi 2021 mulai digarap, nanti santrinya sampai kuliah gratis. Kita biayai subsidi silang. Sampai sedemikian rupa. Mudah-mudahan semua Allah kasih kemudahan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini pengantar dari saya. 1 syukur, 2 sabar, 3 banyakin sedekah. Insya Allah hidup kita berkah. Tenang hidup kita. Sekaligus kasih informasi Bu, kalau ada di antara jamaah kita yang perlu ditolong, perlu memang emergensi dibantu, komunikasikan ke saya. Atau lewat Bu Ani misalnya, dikomunikasikan. Jadi tidak ada orang yang boleh terabaikan begitu saja. Saya berprinsip begini, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Sesuap nasi. Jadi umat Islam ini berhentilah dulu mempermewah masjid itu. Udah cukup bagus, sudahlah. Enggak usah berlomba-lomba mempermewah masjid. Karena kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi kiamat kata Nabi sehingganya umatku ini berlomba-lomba mempermewah masjid. Kemudian yang berikutnya, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Dan kita tuh begini Bu, kalau berbuat baik jangan pamrih. Jangan pamrih tuh begini, nggak usah tanya apa dia soleh apa enggak. Mau nolong orang, lu sholat enggak? Bolong-bolong, malas gua nolongin lu nggak sholat, nggak perlu tanya dia sholat atau tidak, tolong saja. Mudah-mudahan dengan kita sedekah dia rajin sholat. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu. Bahkan mohon maaf, kita ini orang Islam Bu, Islam ini rahmatan lil alamin, nggak perlu tanya agamanya. Ada orang melarat, makan susah, minta beras sama kita, lalu kita tanya, kamu agamanya apa? Ternyata non Islam. Saya enggak mau bantu kamu karena kamu non Islam. Tak perlu tanya apa agamanya. Terserah apa agama dia. Dia manusia. Tolong dia. Kucing aja kehausan kita kasih minum, kelaparan kita kasih makan, betul enggak kira-kira? Itu manusia. Nabi pengemis buta, dia empanin makan tiap hari. Tak perlu tanya apa agamanya. Jadi enggak harus yang kita bantu tuh jadi baik dulu, tidak. Tidak perlu tanya apa alirannya. Kadang-kadang sementang nggak sealiran sama kita, nggak kita bantu. Ah, kamu alirannya beda sama saya. Ikut aliran saya dulu, baru kamu saya bantu. Itu namanya nggak ikhlas. Itu namanya pamrih. Jadi sekali lagi, nggak perlu tanya dia keluarga atau bukan, sekali ekam atau bukan, sesuku atau tidak, sekelompok atau tidak. Bahkan selama dia manusia, beda agama pun kita tolong. Ini Islam yang sesungguhnya. Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Baik, kita sekarang masuk ke ngaji